Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dosen Risti Aulia Ulfa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elmiana Vivi Nur Kumala, teman saya Dinda Huraini, Dia Ayu, Ellen Octavia, dan Angel Friska. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan dan batang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan pembawaan serta watak orang Indonesia. Dengan nilai-nilai tersebut, rakyat Indonesia melihat dan memecahkan masalah kehidupan. Karena keyakinan yang telah mendarah daging itulah, maka Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Itulah kebulatan tekad rakyat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dan fungsi Pancasila? Yang kedua, bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945? Selanjutnya tujuan. Kami bertujuan memberikan penjelasan tentang pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila dan bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga berharap dapat membantu sedikit gambaran bahwa tujuan mempelajari Pancasila adalah memahami makna dan arti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempelajari Pancasila dengan benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif. Oleh karena itu, setiap orang boleh memberikan pengertian ataupun penafsiran menurut pendapat sendiri. A. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata Pancasila atau Pancasilia, yang berarti 5 dasar. Dalam kajian akademik, pembahasan tentang latar belakang Pancasila umumnya menunjuk pada sebuah sumber buku, yakni Negara Kertagama, karya Ampura Panja di masa Majapahit. Rujukan itu menunjukkan bahwa Pancasila awalnya lebih dilihat pada dimensitas moralnya yang menjadi alasan membenar bahwa Pancasila memiliki latar belakang sejarah serta sosiokultural bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berakar sejak ratusan tahun yang silam, jauh sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai itu mewarnai kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang diaktualisasikan dalam sikap dan perilaku. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Misalnya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 4. Pancasila sebagai sumber hukum negara. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan 9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan bentuk dari Pancasila. Sesuai dengan ketetapan MPRS atau MPR, pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dijelaskan dalam alinea 3 pembukaan UUD 1945, pernyataan proklamasi dan kemerdekaan kembali disebutkan. Juga, dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD, Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut dari proklamasi. Pada pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
D. Hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dan diwujudkan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai dan bersumber pada dasar filsafat negara Pancasila. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan dengan pokok-pokok pikiran, dilanjutkan dengan Pancasila, dan dilanjutkan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sifat hubungan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1, 2, dan 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kumpulan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar akan ditentukan. B. Yang diatur dalam undang-undang adalah pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dalam hubungannya dengan batang tubuh alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan ke alinea 4 ini merupakan intisari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Kesimpulan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Syarat. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mana setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Agar Pancasila tidak terbatas pada coretan tinta belaka tanpa makna. Demikian makalah mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan dan batang tubuh negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap kepada pembaca agar dapat memberikan penulis kritikan maupun masukan yang positif demi penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan faedah bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.